Halo sobat semua, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Apit Nurholik Channel. Oke, seperti biasanya saya akan bercerita kembali seputar cerita mistis dan horor, yang dimana ceritanya kali ini akan menceritakan sebuah misteri rumah kosong. Oke, penasaran bagaimana ceritanya? Simak dan tonton terus videonya. Welcome. Oke, jadi kisahnya itu terjadi waktu dia berumur 8 tahun. Sebut saja namanya Dina. Dulu dia tidak pernah takut apapun, bahkan jika ada anak laki-laki yang nakal dengannya, dia sering membuat mereka sampai menangis. Apalagi sampai yang namanya hantu. Dulu dia menganggap hantu itu hanya ada dalam televisi, akan tetapi perkiraannya ternyata salah. Sore itu dia sedang bermain petak umpet bersama teman-temannya. Dia bersembunyi di sebuah halaman rumah yang kelihatannya seperti biasa saja, tapi asal kalian tahu, waktu itu dia bersembunyi di sebuah halaman rumah yang tidak berpenghuni alias kosong. Dan saat itu dia tidak berpikir apapun. Yang dia tahu, dia harus bersembunyi agar dia tidak diketahui oleh teman-temannya. Dari jauh dia mendengar suara teman-temannya yang sedang mencarinya. Dia semakin panik karena suara teman-temannya semakin dekat. Dia mulai celingak-celinguk mencari tempat yang lain, dan tidak akan ditemukan sampai matanya melihat sebuah tempat yang menurutnya jika dia bersembunyi di situ pasti tidak akan pernah ditemukan, yaitu di dalam rumah tersebut. Dia bergegas masuk ke dalam rumah itu tanpa ada rasa takut sekalipun. Si Dina masuk ke dalam rumah itu, dan kebetulan rumah itu tidak dikunci. Pintu rumah agak rusak untuk dikunci ataupun ditutup. Dia masuk ke dalam rumah itu dan bersembunyi di dekat jendela supaya dia bisa mengintip. Dan benar saja, dari jendela itu dia melihat temannya sedang mencarinya. Di belakangnya berdiri beberapa temannya yang sudah ditemukan. Mereka berjalan ke arahnya, dan mungkin mereka melihat bayangan si Dina itu di kaca. Tanpa banyak gerak, dia pun langsung mencari tempat yang lain untuk bersembunyi. Matanya melihat ke kanan dan ke kiri untuk melihat tempat lain. Rumah kosong itu cukup besar dan berdebu. Lantainya sudah banyak yang rusak, dan selain itu dia melihat ada beberapa furnitur yang sudah tidak berbentuk lagi. Kursi tua yang reot, lampu-lampu tua yang juga kotor, sampai matanya mengarah kepada suatu benda. Dan benda itu seperti kotak panjang, tidak terlalu besar. Kotak itu tampak tersembunyi di bawah tangga rumah yang sudah hancur di bagian tengahnya, dan membuat siapapun tidak bisa naik ke atas lantai.
Lalu si Dina menghampiri kotak itu, kotak panjang yang tampak sangat aman untuk bersembunyi. Tanpa pikir panjang, dia langsung masuk ke dalamnya. Kotak ini sangat nyaman, apalagi dasar kotak yang sangat lembut. Si Dina merebahkan diri di dalam kotak itu, dan kepala menyentuh seperti bantalan penyangga. Sungguh sangat nyaman, tenang, dan dia tiduran sambil menunggu teman-temannya menemukannya. 5 menit, 15 menit, dia mendengar suara orang melangkah dan suara teman-temannya mencarinya. Tapi kenapa mereka tidak menemukannya? Dia senyum-senyum di dalam kotak. Kotak panjang itu yang di dalamnya seperti kasur, dan perlahan matanya tergantuk. Dia pun tertidur di dalam kotak itu. Sampai astaga, dia terbangun kaget. Entah berapa lama dia tertidur di dalam kotak itu. Udara di dalam kotak itu semakin pengap dan dia mulai merasa kedinginan. Tangannya mendorong kotak penutup itu, dan kotak yang dia tidur itu tidak bisa terbuka. Dia terus mendorong dan memukul kotak itu. Di tengah kepanikan tersebut, dia mendengar seperti suara orang sedang menangis. Suara tangisan seorang perempuan, tapi dia tidak tahu dari mana asalnya, dan dia terus mendorong kotak itu. Walau waktu itu dia mengira suara tangisan itu berasal dari luar kotak, tapi ternyata bukan. Suara itu berasal dari dalam kotak. Dan benar saja, ketika dia mulai menyadari, ternyata di bawah kotak itu bukan busa, melainkan si Dina tidur di atas tubuh seorang manusia. Dia bisa merasakan bagian-bagian tubuhnya. Perlahan dia melihat bagian atas, dan seraut wajah menyeramkan muncul, bahwa wajah itu berwarna gelap dan sangat menyeramkan. Wajah tersebut tertutup sebuah kain putih dengan bagian atas yang terikat. Dia kemudian memperhatikan mukanya yang lebam, dan tiba-tiba mata makhluk itu terbuka lebar dan dia menatap ke arahnya. Dina tidak tahu jam berapa. Dia juga tidak tahu apakah temannya masih berada di rumah ini atau dia terus berteriak minta tolong. Suasana dalam kotak itu sangat gelap, tapi kenapa wajah menyeramkan itu bisa terlihat jelas oleh si Dina. Samar-samar dia mendengar suara orang menangis lagi. Kali ini lebih terdengar, karena memang suara tangisan itu berasal dari tubuh yang berada di bawah tubuh si Dina. Dia terus mendorong kotak itu, lalu suara tangis itu terdengar lebih kencang, namun kotak ini masih belum terbuka. Si Dina memejamkan mata. Seketika suasana menjadi hening. Dina mulai menggerakkan bibirnya, mulai membaca doa sambil dengan sekuat tenaga, dan dengan satu tendangan akhirnya kotak itu bisa terbuka. Suasana dalam rumah ini sangat gelap, sepertinya dia sudah tidur dalam beberapa jam. Dia membuka pintu dan benar saja memang sudah malam. Dia tidak tahu berapa lama dia tertidur di dalam kotak. Cahaya bulan menembus pintu rumah itu, dan cahayanya langsung menyinari kotak tempat dia bersembunyi tadi.
Lalu kotak tempat dia bersembunyi itu adalah peti untuk orang mati. Kemudian kotak itu bergerak-gerak, dan dari kotak itu muncul sosok makhluk yang tadi bersamanya di dalam kotak. Sekujur tubuh makhluk itu terbungkus kain kafan putih dengan muka yang lebam dan mata yang sudah terlihat hanya bulatan hitam saja. Dia terus berlari, dan dalam hitungan detik dia sudah ada di depannya. Dan dia terus berlari melewati makhluk itu. Sepertinya dia terus mengejarnya. Setelah berhasil keluar dari rumah itu, dia sangat kaget. Ketika aku sampai di rumah, ibu menyambut si Dina itu dengan tangisan histeris sambil memeluk si Dina dan bertanya terus-menerus dari mana saja dia, kemana saja dia, sudah makan atau belum. Tapi dia hanya terdiam melihat pemandangan itu. Abangnya si Dina pun lalu memeluk dia, dan ayahnya berkali-kali sujud syukur. Sampai setelah dia sedikit remaja, ibunya lalu bercerita kalau waktu itu dia sudah hilang berhari-hari, dan ibunya sempat menanyakan ke semua teman-temannya, dan kata mereka dia sempat masuk ke dalam rumah kosong itu. Dan dari situ dia baru tahu kalau hantu itu ada, dan katanya si Dina disembunyikan oleh mereka. Dia masih sangat ingat dari kejadian masa kecilnya itu, peti mati dan rumah kosong itu. Sampai sekarang dia masih tinggal di daerah tempatnya tinggal sekarang. Bahkan setiap hari dia masih sering lewat di depan rumah itu. Kadang bayangan akan makhluk itu sering hadir ketika dia melewati rumah itu. Dan sampai di sini cerita mistis dan horor kali ini. Semoga cerita yang saya ceritakan dalam video kali ini dapat menghibur para pecinta cerita horor. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya, tentunya dengan cerita yang berbeda dan seru. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.